Yap. Mungkin ada ini nggak Pak? Jadwal untuk instrukturnya itu ada nggak Pak? Jadwal instruktur ada. Nanti saya share Oh, di grup ya. ini Pak di share di grup aja Pak. Oke. Oke Pak. Ada. Tapi nanti kalau ada perubahan yang ikuti ya. Sementara pakai yang ini. Share di grup WhatsApp ya. Tapi pakai Excel, bisa bukanya kan ya? Bisa, bisa. Oh, ya. Oke. Ada lagi? Kita lanjut. Lanjut, lanjut. Di layar HP udah muncul ya. Untuk materinya, steering wheel. Oke. Steering wheel. Steering punyanya track sudah belum? Punyanya Dozer. Udah, Pak. Udah Pak, sama Pak Rian kemarin. Oke. Bentar. Materi yang ditunggu-tunggu, Cai. Presentasi steering system. Sorry, ada iklan. Oke, kita lanjut ya. Prinsip dasar steering pada wheel mesin. Prinsip dasarnya yang namanya steering berarti fungsinya untuk membelokkan dari lurus mau gerak ke kiri atau kanan. Nah, steering sendiri nanti ada sistem linkage, terus kemudian linkage ada mechanical sama hidrolik. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, biar nggak lupa. Nah, untuk mechanical otomatis ya sesuai dengan pergerakan kita. Nah, untuk yang hidrolik itu nanti untuk memperingan beban steering wheel pada saat diputar. Nah, klasifikasinya untuk yang steering sendiri nanti ada mechanical, semi hidrolik sama full hidrolik. Nah, semi hidrolik nanti ada integral, semi integral sama integral type combine. Kemudian untuk yang full hidrolik nanti ada orbital sama follow up linkage. Nah, sudah ringkasan. Berarti yang baca bab 1 tadi sampai situ aja ya. Nah, nanti itu sambil diisi-isi komponen dan prinsip kerja steering wheel system. Nah, prinsip kerjanya ini mechanical, bukan berarti hadiah nanti pakai mechanical ya. Nah, steering wheel nanti turun, ada steering column, terus kemudian masuk ke gearbox.
masuk ke pigment arm, masuk ke linkage. Nah, terus kemudian nanti dari linkage masuk ke lever, lever masuk ke ini apa namanya dragging, dragging masuk ke knuckle arm, baru ketemu sama si tat. Nah, apa namanya? Kalau yang di sini dia pakai dibantu sama steering booster. Contohnya sini, jadi kalau yang mechanical forklift pakainya adalah dari steering wheel masuk ke steering column masuk ke gearbox. Gearbox fungsinya untuk apa namanya memperingan beban. Jadi kalau kita ngomong gearbox biasanya kan ada reduksi. Nah itu nanti fungsinya untuk memperingan. Jadi menurunkan putaran output dengan tujuan untuk memperingan beban. Dari gearbox outputnya masuk ke pigment arm masuk ke dragging, baru masuk ke rail axle karena punyanya forklift itu steeringnya ada di belakang karena yang depan untuk beban. Jadi steeringnya ada di belakang. Nah steering nanti lewat si apa namanya tirot. Nah dia untuk menggerakkan roda kiri sama roda kanan supaya pergerakannya sama. Nah, mekanisme gearbox kurang lebih kayak gini. Nah, kalau yang ini berarti dari steering wheel masuk ke steering column. Dari steering column masuk ke worm shaft. Atau kalau worm itu kan cacing. Jadi shaftnya yang berbelok-belok kayak cacing. Kemudian nanti di sini ada ball nut IC. Kemudian ada guide hole untuk ballnya. Jadi ketika nanti ini diputar, di apa namanya worm shaft-nya ini dia yang akan naik turun. Posisinya seperti ini. Posisi lurus. Kemudian misalnya nanti belok kanan, dia akan naik, belok kiri dia akan turun. Jadi yang diputar si kolomnya, terus kemudian worm shaft-nya ini. Nah, kemudian dia akan naik turun, efeknya apa? Dia akan memutar si gearnya yang sini. Nah, ketika nanti dia naik, posisinya kayak gini. Ketika nanti dia naik, maka ini akan maju. Ketika maju, nanti bisa jadi belok kanan. Ketika nanti gearbox-nya ini turun, worm shaft-nya turun. Nah, gearbox-nya ini akan putar turun. Nah, ketika dia putar turun, nah misalnya kayak gini. Ini mundur ke belakang, terus dia akan putar kiri. Nah, aktualnya nanti bisa dilihat di unit. Ini masih yang mechanical, berarti saya revisi fungsinya gearbox bukan untuk mereduksi beban, tapi dia untuk merubah putaran. Dari putaran di sini kanan kiri menjadi naik turun, pergerakan worm shaft naik turun, worm shaft naik turun menjadi pergerakan gearnya ini. Nah, gearnya ini untuk jadi bergerak naik atau turun. Nah, keluarnya adalah si gearnya maju atau shaftnya maju atau mundur, movement armnya maju atau mundur. Nanti ketemu linkage sini, kalau dia maju atau mundur, ditarik atau didorong, nanti pergerakan si mekanisme pergerakan si steering di sini. Gitu. Untuk bergerak kanan atau kiri. Ada pertanyaan untuk yang mechanical? Steeringnya? Berarti itu bahannya itu coba tadi gambarin terima yang drag link. Bahan drag link itu cuma besi aja tuh. Besi. Iya. Oh, cuma fungsinya maju mundurnya. Ya. Karena dia masih pakai linkage. Atau linkage itu bahasa Indonesia apa ya? Cari dulu di Google. Linkage itu bahasa Indonesianya kalau di kamu sih keterkaitan hubungan ya nyambung lah gitu, sambungan.
Oke, ada pertanyaan? Halo, halo, tes. Masuk, Pak. Oh, sorry, tadi sinyalnya agak hilang. Ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut. Oke, kalau nggak ada berarti lanjut. Terus kemudian masuk ke semi hidrolik. Semi hidrolik nanti ada semi integral, integral sama combine. Nah, yang semi integral ini ada directional control valve untuk mengarahkan oli dari pompa menuju ke silinder, baik sisi head atau sisi bottom. Ini kalau yang sudah belajar HD ya kurang lebih lah. Oke, balik. Oke, tipe semi integral. Nih, kalau tadi di atas kan sudah ada dragging, terus kemudian apa namanya Pitman arm dan kawan-kawan. Nah, di sini dikatakan untuk dragging yang dipasang pada rod silinder dan Pitman arm berfungsi menetralkan kembali direksional control valve agar silinder tidak terus disuplai oli dari pump ke silinder pada saat steering wheel digerakkan. Oke, jadi kayak gini. Ini ditambahin si power cylinder. Tadi tipenya adalah semi integral. Nah, sorry. Nah, oke, di sini ada sistem hidroliknya. Terus kemudian di sini kontrol valve. Nah, kalau sudah ngomong kontrol valve, berarti yang dari sini ke sini apa namanya dia dibantu sama si hidrolik itu ya. Nah, ceritanya kayak gini. Ketika steering digerakkan dari steering column, steering wheel masuk ke steering column, terus kemudian masuk ke gearbox. Di gearboxnya sendiri, nah itu di bawahnya, kalau tadi kan gearboxnya gini aja, ini shaftnya, ini ball nutnya, ini si apa namanya worm shaftnya. Nah, worm shaftnya tetap, terus kemudian yang beda adalah di sini ditambahin sama si apa namanya valve, hydraulic control valve. Nah, jadi ketika si steering wheel digerakkan, dia memutar steering column memutar si shaft sama kayak tadi. Nah, masuk ke Pitman arm sama, ini ujungnya nanti adalah ke rod cylinder steering. Ini. Ke rod sini. Nah, terus kemudian tadi ketika si ini digerakkan, apa namanya shaftnya ini digerakkan, ini kan memutar si apa namanya worm shaft itu untuk naik atau untuk turun, bergerak lah. Nah, kemudian di apa namanya kontrol valve ini juga sama, dia akan digerakkan sama si apa namanya shaft ini, kan dia diputar. Nah, ini juga nanti keputar. Ketika dia keputar, nanti shaftnya
itu dia bisa open sama close. Nah, proses kerjanya kayak gini. Ketika nanti dia diputar, kemudian nanti di sini ada apa namanya kontrol valve. Nah, ketika dia posisinya netral, yang dari pompa itu langsung ke drain sama ke tangki. Jadi belum ada suplai ke silinder. Nah, ini ke head sama ke bottomnya, ini nyambung aja. Nah, ini nyambung ke tangki. Jadi ya nggak gerak. Nah, pada saat nanti dia diputar ke kanan, tadi kan shaftnya ini muter. Ketika dia muter, ini juga muter si kontrol valve. Kontrol valve-nya dia keputar. Valve spoolnya ini. Ketika dia keputar, shaftnya ini keputar, valve spoolnya dia akan geser. Sama persis kayak ini. Sini. Sama persis. Nah, ketika dia bergeser, misalnya ini putar kanan, maka spool valve-nya ini akan bergerak naik. Kalau tadi kan posisinya kayak gini. Yang ini nyambung, semua masuk ke tangki. Yang ini nyambung. Nah, ketika nanti dia itu diputar sama si steering wheel, masuk ke steering column, masuk ke shaft sini, spoolnya dia naik. Ketika dia naik, yang terjadi apa? Dari pompa, tadi kan dia masuk ke sini, ketemu sama drain, yang dari sini ketemu sama drain. Ketika dia geser, ini ketutup. Nah, ketika dia ketutup, oli akan masuk ke sini, mengisi yang bagian bottom. Ketika bottomnya keisi, berarti ada pressure dari pompa mendorong si piston, berarti kan ada gaya. Nah, gaya ini yang digunakan untuk membantu si operator ketika dia menggerakkan si equipment arm. Nah, dia dibantu sama si pressure dari si hidrolik mendorong ke sana. Gitu. Jadi dia akan belok kanan, mundur. Misalnya kayak gitu. Atau kebalik, ketarik, maju. Gitu. Jadi mekanisme mekanikalnya ada pada fitment arm, dragging, terus kemudian masuk sini. Cuma kalau yang tadi itu langsung ke sini, di rod. Nah, kalau yang ini masuk, silindernya masuk. Nah, jadi yang apa namanya dragging itu dibantu sama si power silinder. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini yang semi hidrolik? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini semi integral ya, tipe detailnya. Nah, ini putar kanan, yang ini putar kiri. Kalau putar kiri ya kurang lebih sama aja. Dia akan mengisi ke head, ini masuk, yang ini kebuang ke tank. Kalau tipe kayak gini single acting atau double acting silindernya? Double. Double ya. Oke, sip. Nah, intinya kalau yang semi integral itu adalah nih si apa namanya? Dia mechanical sama ditambahin sama si hidrolik control valve yang dia nempel satu shaft sama si sini. Ini semi integral. Terus kemudian kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke yang tipe integral. Bedanya kalau yang tipe integral, gearbox AC terdiri dari komponen directional control valve, terus kemudian piston dan gearbox power cylinder AC. Apa namanya? Barangnya ini, fotonya ini. Nah, terus kemudian, oke, coba.
Tadi yang pertama dari apa? Mechanical ya. Hmm. Ada yang semangat. Ada. Wah, mechanical nggak ada contohnya di YouTube. Ya. Yang mana? Oke, tapi kalau yang direksional nanti sambil cari di kali aja. Nah, kalau yang semi tadi mechanical gearbox tadi apa? Semi integral ya? Semi integral. Oke, tak carikan dulu di YouTube kali aja nanti ada. Boleh. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Oh, ya. Audionya masuk nggak? Belum bersuara, Pak. Belum bersuara. Oh, sorry. Coba putar, belum diputar. Eh, Di sistem kemudi atau masuk steering ya? adalah suatu sistem Masuk. Masuk, Pak, masuk. digunakan untuk membelokkan arah dari gerak lurus menjadi ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kehendak operator. Setelah mengetahui sistem kemudi, saya akan memperkenalkan komponen-komponen dan fungsinya yang berada dalam sistem steering semi-integral. Yang pertama adalah tangki. Tangki berfungsi Ini untuk tak skip ya. menyimpan sejumlah oli. Filter oli berfungsi sebagai Langsung ke sini aja. Mari kita coba simulasikan cara kerjanya. Membelok ke kiri. Oh. Eh. Nah. Sebagai penutup jalur fluida otomatis jika mensaf berhenti berputar. Itu adalah komponen-komponen dan fungsinya yang berada dalam sistem steering semi-integral. Mari kita coba simulasikan cara kerjanya. Membelok ke kiri. Belok ke kiri. Nah, jadi ini belok kiri dulu.
Nah, apa namanya? Ketika apa namanya si ini steering dibelokkan ke kiri, ini kan warm shaftnya juga muter. Nah, ini yang langsung secara linkage masuk ke apa namanya metal. Terus kemudian yang bawahnya sini di zoom di sini, yang warna ungu di sini. Nah, dia nanti menggerakkan si spool ketika dari pompa dia dibelokkan ke kiri, dia lewat yang atas ini. Nanti suplai ke salah satu sisi. Ini sebenarnya barengan ya, yang ini. Jadi ketika dia dibelokkan ke kiri, ini belok ke kiri, wheelnya belok ke kiri, ini sudah dibantu sama pressure hidrolik. Hukumnya hidrolik di ruangan tertutup, dia akan menekan fluidnya ke dalam arah. Ada delay tapi itu kecil sekali. Ini belok ke kiri. Jadi ini digerakkan sama tangan, Belok ke kanan. si hidrolik. Netral. Mari saya bantu untuk menjelaskannya. Belok ke kiri. Pada saat belok ke kiri, steering wheel diputar ke kiri dan memutar main shaft sehingga memutar cross shaft dan valve spool. Lalu, fluida oli dipompa dari tangki yang disaring terlebih dahulu oleh filter oli. Lalu, valve spool bergerak ke bawah sehingga fluida yang bertekanan berwarna merah diteruskan ke koakulator dan mengangkat piston akuator. Piston tersebut terhubung oleh drag link dan menarik drag link sehingga wheel bergerak ke kiri. Kelamaan nanti Dan valve spool paham kok. akan mendorong drag link dihubung oleh Pertanyaan? Enak ya pakai YouTube. Yang semi integral ada pertanyaan? Pak, Yap. itu jadi di stopnya itu ada lubang apa gimana Pak buat lewat olinya? Yang mana? Itu di dekat valve spool itu. Di sini, lubang ini. Ya. Ini sama kayak kontrol valve yang ada di apa namanya sistem hidrolik. Kemarin sudah sempat praktek belum pas hidrolik. Sama konsepnya kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti ada hosing, ada spoolnya ada lubang-lubang, nah itu jalurnya si hidrolik. Ya kayak gitu sama. Gimana? Jelas? Berarti di shaftnya lubang? Enggak. Di shaftnya lubang. Groove ya, bukan lubang yang lubang bolong, tapi groove. Biasanya lubangnya muter. Kalau yang kayak gini ya anggap aja kayak pergelangan tangan, apa? Pergelangan jari gitu. Nanti kan ada groove-nya muter. Kayak gitu kurang lebih. Iya Pak, kopi. Ada lagi? Yang lain? Enggak ada? Oke, kalau mudah, lanjut.
Pak, yang semi integral tadi Pak, kalau hidroliknya mati, mekanikalnya masih jalan nggak Pak? Atau sama-sama mati keduanya? Kalau hidroliknya mati, Ya, mekanikalnya masih jalan nggak? nah, kalau yang semi integral itu kan kerjanya adalah ketika steering ini diaktifkan, maka yang utama itu adalah si mekanikalnya. Integral dia membantu si apa namanya mekanikal. Konsepnya seperti itu. Nah, ketika nanti yang hidroliknya ini mati, berarti kan si apa namanya kita menggerakkan steering itu nggak ada bantuan dari si hidrolik. Hidrolik enggak, Pak. Nah, jadi kalau secara sistem kerja itu masih bisa. Nah, efeknya apa? Berat, karena nggak ada yang bantuin. Ada yang bisa nyetir nggak? Bisa nyetir mobil ya, bisa nyetir motor. Ada yang bisa? Nggak ada. Belum ada yang punya SIM A? Ada. Ada. Ada, Pak, ada. Kayak mobil ini, mobil yang tahun-tahun lawas, biasanya tahun 70-an. Kalau Avanza Xenia itu kan, Innova itu kan sudah pakai power steering. Sudah dibantuin sama hidrolik. Nah, kalau yang apa namanya, tahun-tahun 70-an, pickup L300 sudah ada apa belum ya? Nah, itu biasanya masih mechanical. Kalau mechanical ya dia berat. Efeknya itu aja. Jadi kita muternya berat banget. Karena kita mutar roda yang punya gaya gesek antara roda sama apa namanya jalan. Terus kemudian beban unit itu ditumpu sama roda. Ya, jadi kayak kita muter roda yang kena beban unit itu. Jadi efeknya berat. Kalau sistem steeringnya bisa. Ada lagi yang semi integral. Cukup atau cukup? Cukup ya? Oke, lanjut. Gearbox AC terdiri dari komponen directional control valve, piston gearbox, power cylinder AC. Sama dari steering wheel masuk ke steering column, dari steering column masuk ke shaft nomor 10. Sektor shaft ya, di sini nyebutnya. Nah, sektor shaft nanti ketemu sama si worm shaft nomor 11, piston, posisi untuknya piston. Yang biru nomor 3. Bukunya sama ya? Atau beda? Sama atau beda? Beda, Pak. Yang penjelasannya itu nggak ada, Pak. Sama, Pak. Penjelasannya nggak ada. Kalau di buku sini bab 2. Nah, Catatan. ya bisa di screenshot nanti buat dicatat-catat di buku. Sampai kan nggak boleh apa namanya copy bukunya kan, tapi kalau screenshot nggak apa-apa. Ya, Nah, betul, Pak. sekarang masuk ke semi integral, yang ini worm shaft, yang ini piston, terus kemudian nomor 2 itu nanti ada si valve and position limitation. Jadi buat membatasi pergerakan si valve. Terus kemudian nomor 1 itu ada si hexagon screw, ini pembatas juga. Nah, terus kemudian nomor 4 itu ada apa? Torsion bar. Kemudian nomor 5 directional control valve-nya. Terus kemudian nomor 6 itu ada si, saya juga nggak hafal soalnya, tak kecilin dikit lah. Nah, nomor 6 itu ada si input shaft. Nomor 7 ada valve housing. Nomor 8 ball set.
nomor 9 nanti ada steering gear housing, nomor 10 ada selektor shaft. Nah, cara kerjanya ini yang semi integral, yang integral, sorry. Nah, cara kerjanya. Ketika steering diaktifkan, nanti di sini, ini gambarnya si valve hidrolik ya, di sini. Nah, ketika nanti dia digerakkan, maka dia akan mengisi lubang yang sini. Misalnya yang ke kanan. Nanti kalau yang ke kiri, berarti yang sini. Ini sama ya. Yang ini kan satu jalur sama ini. Ini satu jalur sama yang sini. Oke. Satu jalur. Seret. Ketika ini masuk ke sini, kita lihat ketemu jalur satunya. Terus ketika nanti dia muter ke sini, nomor 2, ketemu jalur satunya. Nah, jadi ini pompa. Yang dari tengah ini pompa. Terus kemudian yang ini anggap aja belok kanan. Yang ini belok kiri. Yang tengah ini pompa. Itu ya. Jadi suplai pompa itu lewat sini. Terus kemudian lewat sini. Ada 3. Kita screenshot dulu. Print screen. Si yang 2 tadi udah join belum ya? Si Destu belum ya? Destu, halo. Halo Destu, halo. Belum ya Destu ya? Belum Di grup join. Destu. Oke. Nah tadi kita sampai di sini. PowerPoint. Ada yang bisa ngubungin Destu? Oke, Pak, tunggu, Pak. Pak, tak telepon. Halo. Masuk. Nah, sambil gendong anak nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Aman aja, Pak. Kita lanjut. Sorry. Nah, ini kan dari pompa. Sama ya nanti sistemnya. Dari pompa
Terus kemudian nanti dari sini. Nah, yang ujung luar, lingkaran luar ini anggap aja kanan. Yang tengah ini anggap aja kiri. Kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan di buku juga tuh, Pak. Coba. Ada juga ya. Nah, anggap aja kayak gitu. Jadi ketika nanti dia diputar, steering wheel masuk ke steering column. Nah, ini kan ada valve-nya. Nah, valve yang warna ungu ini nanti dia akan buka tutup sistemnya. Nah, ketika dia netral posisinya kayak gini. Nah, ketika dia netral posisinya adalah yang dari pompa bisa keluar lewat kanan, bisa keluar lewat kiri, bisa keluar lewat si drain. Nah, terus kemudian nanti ketika nanti dia itu misal kita putar ke kanan, kita balik lagi ke buku ini. Sistemnya nanti dari tangki disedot pompa, dari pompa dia akan disuplai ke sini. Nah, dari sini ke blok, terus kemudian di sini ke blok, nggak bisa kemana-mana, dia akan dibuang lewat anggap aja ini relay. Dari sini langsung ke tangki, atau sirkulasi di sini. Gitu. Tuh. Oke. Ketika netral. Ketika belok kanan, ini belok kiri atau kanan? Oh, belok kanan. Ketika dia belok kanan, posisinya dari si hidrolik pump dia kan tetap suplai. Terus kemudian dari si valve, nah ini ketemu si kolom tadi, ini diputar ke kanan, dia membuka jalur yang dari pompa menuju ke steering kanan. Dia suplai ke sini. Nah, di pompa ini kan valve-nya ini ada 3, 1, 2, 3 yang ungu. Nah, di unit nanti ada gitu. Jadi pakai 3 lubang biar apa? Biar suplainya yang ke sini dia bisa dipecah jadi 3. Nah, itu biar lubangnya kecil tapi jumlahnya 3, berarti quantity. Tuh. Sampai quantity, biar kuantitinya juga cukup. Nah, ketika dia diputar steering column, tetap yang pertama itu sebenarnya adalah ini mechanical-nya dari worm shaft, terus kemudian dia masuk ke sini worm shaft, ketemu ball, ketemu piston. Nah, kemudian di sini ada apa tadi namanya sektor gear ya. Worm shaft masuk ke sini, pistonnya muterin si selektor gear menuju ke wheel. Nah, supaya enteng, dibantu sama pressure dari si pompa. Hydraulic pressure masuk ke sini. Nah, ini ketemu jalur lubang yang sini. Outputnya yang menuju ke kanan. Ini valve-nya kayak gini. Nah, ketika dia keluar dari valve ini, nah nanti dia keluarnya adalah jalur yang ini. Dari pompa, dia nyambung sini. Masuk ke sini, mendorong piston. Nah, mendorong piston untuk membantu mutar si sektor gear. Jadi kalau yang semi integral itu hidroliknya di luar, kalau yang integral itu hidroliknya di dalam sini. Jadi pistonnya ada di situ. Pistonnya adalah kalau tadi yang semi integral itu worm shaft-nya yang dimutar si sektor gear, kalau yang ini piston. Sektor gear-nya pakainya si piston. Nah, worm shaft-nya itu tetap kepisah ya dari si ini. Bedanya itu. Jadi hydraulic pressure-nya dia membantu si ini pistonnya. Nah, ini.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question? Nih, atau gambar pecahannya dari pompa masuk, terus kemudian keluar sini, masuk dari pompa sini, keluar sini, dan masuk sini, mendorong si piston. Ini lomsak, ini piston. Tuh. Suaranya jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas ya. Oke. Terus kemudian yang ini belok kiri. Kalau belok kiri, ini belok kanan masih ya. Loh, animasinya kok sama? Harusnya belok kiri yang keluar sini. Ya anggap aja ini salah copy paste. Itu ya. Nih, harusnya kan kalau tadi yang sini kanan, berarti yang kiri kan keluarnya yang warna kuning, bukan yang merah. Dari pompa, nah kan kebalik, harusnya yang sini yang nggak isi. Ini salah copy aja. Tapi sampai tahu, harusnya kan muternya yang sini, yang warna kuning outputnya. Karena yang warna merah tadi yang belok kanan. Nah, yang warna kuning. Nah, nanti harusnya dia masuk yang warna kuning sini. Dia dorong piston ke kiri. Nah, ini. Dorong piston ke kiri. Nah, bearingnya muter ke kiri. Sampai sini jelas? Ini, friend. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jangan sungkan-sungkan ya. Mumpung lagi online. Atau mic saya nggak keluar? Kok diem semua? Tes, halo. Ya, Pak. Ada. Masuk aja Pak, masuk. Coba. Ada pertanyaan nggak? Jai, ada pertanyaan, Jai? Belum, Pak. Belum. Hari Sandi. Belum Pak. Belum. Arsyad? Arsyad, halo. Iya masuk Pak. Ada pertanyaan? Desto, yang baru gabung. Belum, Pak. Maaf baru gabung nih, Pak. Sinyal Ya, IndiHome di sini down, Pak. IndiHome-nya, Pak. Oh, Indomie doang. Iya. Oke. Aman berarti sudah sekarang ya? Iya, Pak. Oke. Ihsan, ada pertanyaan? Belum, Pak. Malah sesuai itu, siapa kemarin namanya? Suhaili ya? Suhaili. Ya, Pak. Suhaili. Coba, Le, ada pertanyaan, Le? Aman, Pak. Aman. Rizky, Muhammad Rizky, Ya Pak, ya Pak. aman. Aman aja Pak. Prayoga, Ya, Pak. aman. Kang Adi, Siap, aman, Pak. siap. Ini ada yang deketan nggak? Prayoga sama Rahmadi. Iya, Pak. Satu mes, Pak. Satu kamar. Oh, satu kamar di mes. Oke. Taufik, Aman, Pak. aman. Tadun, Aman, Pak. Aman. aman ya. Yang paling jauh itu Jaya di Kota Baru ya. Oke, Pak. Aman ya Jaya. Oke.
Aman. Lagi hujan ini, Pak. Oke. Nah, nanti sambil dibaca-baca ya. Karena nanti ya kadang gitu strukturnya kan cukup menjelaskan karena kadang sudah terlalu sering ajar. Jadi ya kayak gitu-gitu. Nanti kalau ada hal-hal kecil, nah biasanya agak kelewat. Nah, ada yang tahu fungsi nomor 4? Ada yang tahu fungsi nomor 4? Torsion bar. Nah, diam semua. Saya belum tahu. Menyerap guncangan nggak itu, Pak? Torsion bar menyerap guncangan kurang sesuai karena apa namanya di steering kalau ngomong guncangan untuk yang area sini yang lain nah coba perhatikan yang warna biru ini apa tadi Warms up. Pusat. Yang warna abu-abu yang sini apa namanya? Input sub, Pak. Pusat. Oke. Nah, di sini ada mekanisme valve, ya. Mekanisme valve-nya adalah biru sama abu-abu gelap ini, dia bisa berubah posisi. Sorry. Nah, yang biru sama abu-abu itu atau biru sama WhatsApp yang abu-abu sama pink itu bisa berubah posisi. Kalau yang di sini biru sama abu-abu. Nah, kalau ini diputar, gimana ceritanya yang abu-abu sama yang biru? Ini kan satu ya. Bisa berubah posisinya atau lubangnya bergantian. Nih, kadang ke sini, kalau putar kiri, dia ke sini. Kalau yang ini putar kanan, kalau yang ini putar kiri. Nah, gimana ceritanya? Ada yang bisa jelasin? Halo, halo. Oh, diam. Nah, mendadak hilang semua suaranya. Halo, halo. Itu kayaknya di buku nggak ada, nggak dijelasin. Iya nggak? Ada nggak di buku? Ada nggak di buku? Ada. Pertanyaan tadi, Pak. Hah? Pertanyaan gimana tadi, Pak? Anu, Pak. Saya Fungsi keluar tadi. fungsi torsion bar. Ada nggak di buku? Nah, itu akan ada nanti di steeringnya HD. Torsion bar itu ada muncul. Nah, jadi fungsinya adalah kayak gini. Sampean tahu ini apa namanya? Ya ini aja lah.
ketika nanti kita putar di steering wheel yang ada di kabin kan masuk ke kolom steering column. Nah, terus kemudian ini ada torsion bar, ini dicantolin ke valve. Nah, apa tadi namanya, input shaft ya? Nah, input shaft, terus kemudian dicantolin pakai pin lewat torsion bar, baru menuju ke boom shaft. Nah, torsion bar itu ketika dia diputar, nanti ini bisa meluntir, terpilih. Fungsinya adalah steering itu kan gitu ya. Ketika kita gerakkan sedikit, berarti harus belok sedikit. Kita gerakkan separuh, belok ke kanan, putarannya berarti dia wheelnya harus separuh ke kanan. Kita putar full ke kanan, berarti sampai relief, maka roda akan berbelok ke kanan full. Nah, yang ngatur sedikit itu siapa? Nah, itu adalah si mekanisme valve-nya. Nah, yang kalau kita putar sedikit, berubahnya sedikit, kita putar banyak, berubahnya banyak, itu namanya mekanisme proporsional. Nah, proporsional di hidrolik sistem itu yang ngatur adalah si torsion bar. Jadi ceritanya, ketika nanti tak gerakkan awal-awal, ini steering tak gerakkan pertama, belok kanan. Nah, ketika dia tak belokkan ke kanan, ini kan masuknya ke ini ya, gearbox. Ini pertama masuk ke input shaft. Input shaft tak gerakkan ke kanan. Nah, si ini worm shaft, dia nggak otomatis akan langsung bergerak ke kanan muter sama. Enggak. Kenapa? Karena dia masih ketahan sama si ini sektor pinion atau seton gear, dia masih ketahan, sektor gear ditahan sama roda. Jadi ketika nanti tak putar, torsion bar ini akan luntir sedikit. Ketika dia terpuntir, efeknya apa? Dia membuka jalur. Nah, ketika dia membuka jalur, oli masuk dari pompa, dia masuk ke sini. Nah, ketika dia itu sudah ada olinya kebuka, nah dia ngikutin pistonnya, dia ngikutin, dia kedorong. Kalau dia kedorong kan berarti dia akan muter, muter terhadap si ini, bukan muter, dia akan kedorong. Ketika dia kedorong, shaftnya ini yang muter, worm shaft. Nah, worm shaftnya baru bisa muter karena yang ini tadi ditahan, worm shaft nggak bisa muter. Tapi karena di sini udah ada gaya dorong, worm shaftnya baru bisa muter. Nah, ketika sudah bisa muter, nah dia akan cenderung untuk kembali ke posisi semula. Efeknya apa? Ketika di sini tak gerakkan sedikit, terus kemudian ada suplai oli, terus ini kedorong sedikit, maka ketika sudah kedorong sedikit, yang namanya besi dipuntir itu kan pasti akan ngikut, gitu. Dipuntir sedikit ngikut, gitu. Nah, ini nanti dia yang ngikut muter. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika nanti worm shaft-nya sudah ikut muter, dia akan menutup lagi si jalur ini. Ketika dia sudah tertutup lagi, ya sudah, dia sudah bergeser sedikit. Tak tambahin lagi, geser lagi. Tak tambahin lagi, geser lagi. Itu namanya proporsional. Yang ngatur siapa? Itu si valve. Efek dari, kalau secara komponen siapa? Itu adalah si torsion bar. Integral. Integral.
ini. Ini yang ketemu wheel, yang ini yang ketemu steering atas. Ini valve-nya. Nih. Ini ya. Ini steeringnya. Nanti muter ke sini. Nah, dia pakai worm shaft ini, ada alurnya. Nah, nanti dia menggerakkan si pistonnya menggerakkan si ini sektor pinion. Oh, piston. Ini kalau mechanical anggap aja kayak gitu sama. Ini besar, nikelnya, pernahan. Ini hidroliknya. Sama kan? Hidroliknya kan tadi ada di atasnya. Ini dari steering column, terus ada si hidrolik. Nah, ini nggak lama-lama. Ini namanya torsion bar. Jadi ketika nanti dia ditarik, dia kan ada perbedaan posisi. Kalau ini prinsip top rank, tapi yang angle apa? Top rank pakai angka. Nah, ini torsion bar tuh kayak gini sama. Jadi ketika nanti dia ditarik, dipuntir sama di steering wheel sama operator dari atas, dia akan peluntir dulu, baru nanti ngikutin. Nah, kayak ini Letak valve-nya torsion bar ada. Gimana? letak dari torsion bar itu di mana, Pak? Di dalam sini. Dia yang misahin si apa namanya input shaft sama si apa namanya tadi input shaft sama si ini. Nah, yang misahin antara si yang nomor 6 sama nomor 3. Input shaft sama si worm shaft. Dia posisinya di mana? Di dalam spool. Ini. Nah, coba kita cek dulu. Kalau di sini namanya valve plate. Ini torsion bar. Terus torsion bar ini nanti ketemu sama di input shaft. Ini ada pinnya di sini. Bisa valve plate.
sama terbuka. Nah, terbuka. Sama kayak. Nah, kalau tadi gambarnya potongan, nah tadi kan potongan-potongan cuma lubang-lubang. Itu aktualnya kayak gini. Ini ada jalur pompa, nanti keluarnya lewat sini atau lewat sebelahnya. Gitu. Yang ini loh. Nah, yang ini loh. Ini. Spool ini tuh maksudnya yang ini. Nah, gambarnya kayak gini. Netral. Ini belok kiri, ini belok kanan. Setelahnya kan ikut aja. Nah, ini potongannya. Potongannya tadi, lubangnya, ini kalau tampak, samping. Potongannya kayak lubang-lubangnya. Kalau tadi, kalau ngomong palek berarti yang ini. Nah, lubang-lubangnya yang di, apa namanya, hosingnya. Istirahat 10 menit. Ya, 10 menit. Izin dulu. Oke, oke, Pak. Bekemeh solo. Sampai jam berapa ini? Apa itu suara bebek itu loh, weh? Kamu apa nih tuh bukunya?
Halo, lo. Tes. Siapa? Nah, sorry. Masuk, Pak, masuk. Resiko bapak-bapak kalau lagi di rumah WFH. Oke. Lanjut dulu videonya. Kali aja nanti ada yang... Oh, nggak ada tapi. Nggak ada. Nah, jadi barangnya kayak gini. Terus kemudian ketika si steering wheel diputar, yang muter itu yang input shaft dulu. Nah, karena ketahan sama si apa namanya torsion bar, si ini nggak ikut si apa namanya valve-nya. Jadi diem sehingga tadi bisa ngeplay. Nah, ketika tadi sudah apa namanya valve-nya udah keisi terus masuk ke hidrolik, maka kan kedorong. Ketika dia kedorong, ini akan ikut geser nutup lagi. Jadi kayak gitu. Nah, kalau yang di sini nggak kelihatan ceritanya. Oke. Ada lagi nggak ya? Oke. Nah, cepat. Terus, nah, Gonsa, ini valve-nya, yang ini screw-nya. Ini pin-nya. Tadi kan yang input shaft ada shaft panjang ketemu sama ini, baru diikat di sini. Ya kan?
Masih bingung, lihat aja di unit. Enggak. Hidroliknya. Tapi bisa bayangin nggak? Nah, sistem integral ini. Nah, ini sistem integral. Intinya tetap ada apa namanya? eh, Sirkuitnya itu ada tank, ada pompa, terus kemudian baru masuk ke ininya. Nah, tangki apa namanya? Oli steeringnya ada. Tangkinya kalau biasa di mobil ya di depan itu. Terus kemudian nanti tangkinya ya kecil aja gitu gini. Nah, terus kemudian apa namanya? Sistem kerjanya dia kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan yang sistem integral. Jadi kalau dia diputar sedikit, nah nanti yang atur siapa? Itu si torsen bar yang tadi di gambar saknya panjang diikat sama pin di sini. Terus kemudian yang satunya di sini. Nah, jadi mekanismenya adalah di torsen bar nanti diputar, nah muntir baru nanti dia ngikutin muternya. Masih bingung? Atau ada yang sudah paham? Tes tes. Halo, halo. Tes tes. Tes tes. Halo. Ada itu orang ya, Pak? Ada Pak, ada. Ya. Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Atau ngeblank? Kok tuh sih diam sekali? Belum sarapan nggak? Yo, Oke, kalau nggak ada satu lagi yang tipe combine atau kombinasi, directional valve dipasang pada silinder, gearbox dipakai untuk mengarahkan pitman arm, selanjutnya pitman arm dipakai untuk menggerakkan di directional control valve yang terletak pada hidrolik silinder tipe combine. Nah, kalau tipe combine berarti di sini ada si steering wheel, kemudian turun ke steering column, kemudian masuk ke direksional. Direksional ini nanti keluarnya, direksional, apa namanya? Gearbox. Gearbox nanti keluarnya baru ke ini, apa namanya? Mekanisme valve. Dari mekanisme valve
Nah, nanti dia digunakan untuk menggerakkan si ini piston. Dia mekanisme valve untuk buka valve aja. Nah, nanti dari valve dia digunakan untuk menggerakkan si piston. Nah, pistonnya di sini ditahan sama frame. Nah, nanti si linkage-nya ini ditarik sama didorong sama si ini mekanisme pistonnya ada di sini. Ini sama frame. Jadi kayak ini mechanical masuk ke sini mechanical, baru masuk ke sini pakai mekanisme valve. Jadi mechanical ini menggerakkan si valve. Valve itu nanti buka tutup jalur hidrolik. Nah, jalur hidroliknya tadi untuk mendorong si pistonnya. Baru pistonnya keluar masuk ke sini. Taringnya ini. Kombinasi. Intinya kurang lebih sama aja. Jadi ketika nanti ini digerakkan kanan atau kiri, nanti kan outputnya keluar sini. Ada pigment arm sini keluar. Nah, pigment arm dia menggerakkan spool untuk membuka sama menutup jalur si hidrolik yang dari pompa. Dari pompa dia masuk ke sini. Kalau dia netral ya langsung kembali ke tangki. Kalau dia nanti ada gerak kanan, ada dua jalur. Nah, nanti misalnya yang ini untuk gerak kanan, supply ke sini. Supply yang sini. Jalurnya sini berarti yang ini buat yang kiri. Bukan dia. Berarti yang ini kanan. Ini nanti ke sini, itu masuk ke sini. Nanti dia dorong ke sini. Masuk ke sini, dia masuk ke sini, dorong ke kiri. Yang ini ketemu sama si drain. Nah, nanti kalau kebalikan, anggap aja ini kanan. Kalau misalkan kiri, berarti diputar balik yang supply, yang sini yang nyambung. Terus dia nyambung, ketemu sini, drainnya ketutup, yang ini turun ke bawah, ini keisi, yang ini ketemu sama si drain. Nah, ada nggak? Belok kiri, berarti yang diisi yang sini. Dari pompa mengisi ke sini, turun ke bawah, mendorong spool, mendorong piston, terus kemudian yang dari sini dia straight lewat sini. Nah, nanti kalau dia digerakkan sedikit, berarti ini kan kedorong sedikit. Kalau ini kedorong sedikit, ini ketarik sedikit. Kalau sudah ketarik, berarti nanti yang ini dorong sini, harusnya ini ketarik dong. Kok malah kedorong? Oh, sorry. Mekanismenya yang sini ketemu sama sini. Diam. Berarti yang ini diam. Kalau yang ini diam, ketika ini diisi, berarti ini kedorong sana nggak bisa. Yang ini kedorong ke sini. Nah, ini kedorong ke kiri. Dorong ke kiri sedikit. Nah, terus kemudian kalau ini sudah dorong ke kiri, kemudian di posing. Nah, berarti kalau yang ini digerakkan sama si pigment arm yang dari sini, gerakan dari sini, lah posingnya itu digerakkan dari si gaya dorong hidrolik. Nah, kalau dia sudah dorong di sini kebuka, nah nanti ini dorong balik, nutup lagi. Gitu. Jadi proporsionalnya ada di sini. Ketika nanti dia didorong balik, menutup jalurnya sudah proporsional. Nah, nggak ada supply lagi ke ke sini, sehingga
Kalau kita gerakkan sedikit gitu ya, dia berarti beloknya sedikit kayak gitu. Coba cek di gitu. Combine. Integral rata-rata yang combine nggak ada integral. Kalau combine yaitu jadi sama kayak apa namanya sistemnya kayak mechanical dulu, outputnya mechanical itu nanti menggerakkan spool untuk hidrolik. Nah baru nanti hidroliknya yang menggerakkan si apa namanya steeringnya gitu. Jadi kayak macam relay dari steering itu powernya kecil nanti untuk menggerakkan apa namanya valve. Nah valve-nya itu nanti yang menggerakkan si steering kayak gitu. Nah kalau yang integral kan si apa namanya mechanical di apa namanya fitment arm dibantu sama tekanan hidrolik. Nah kalau yang semi integral itu dia mechanical. Nah yang ini integral dibantu sama tekanan hidrolik. Kalau yang semi integral, nah ini. Kalau yang integral itu di dalam sini aja, nggak pakai silinder. Kalau yang semi integral itu pakai silinder. Tapi dia gabung, mekanikalnya ada, hidroliknya ada. Kalau dia itu yang combine, yang ini cuma menggerakkan valve, nah yang menggerakkan ini itu silindernya. Bedanya itu. Ini mechanical. Kalau mechanical ya digerakkan sedikit ya sudah sedikit, digerakkan banyak ya ikutin aja mechanical gitu. Ada pertanyaan? Halo? Aman? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Oke, ini satu bab sudah selesai. Nah, nanti masuk ke hidrolik. Ini nanti habis istirahat aja ya. Siapa? Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ya. Ada yang masalah susah sinyal nggak tadi? Yang putus-putus misalnya? Ya saya tadi, Pak, IndiHome ngedown tadi, Pak. Oh ya. Selain Desto ada lagi? Saya Pak. Aman, Pak, aman, Pak. Video. Arsad. Kenapa Sat? Iya. Pas video tadi aja. Patah-patah. Oh, pas video. Oke. Nah, nanti yang apa nanti tadi nggak bisa ngikutin full atau kepotong-potong bisa cek di record ya di stream atau sambil buka juga di YouTube ada kok tadi detailnya tuh. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Berarti
berarti cuma si itu aja. Cuma A1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita istirahat dulu ya. Siap. Yang kawan-kawan yang tinggal di mes, tadi siapa yang tinggal di mes? Saya Pak Raffi Pak. Raffi sama siapa tadi? Saya Pak. Saya itu siapa? Nggak kelihatan. Nggak. Rahmadi. Saya Pak. Rahmadi. Raffi sama Rahmadi ya? Berdua. Ya. Nah, sampean kan pulangnya kemana nanti kalau sudah selesai? Gimana Pak? Pulangnya kemana? Ke Jawa Pak saya Pak. Oh, ke Jawa. Iya. Kalau Rapi nggak kos di sini, Pak. Oh. Atau sama aku aja, Pak, di rumahku, Pak.